Pemirsa, 33 hari menjelang pemilu 2024, elektabilitas masing-masing calon presiden dan wakil presiden menunjukkan posisinya melalui hasil penelitian dari beberapa lembaga survei. Nah, hasil survei ini menunjukkan potensi pemilu berlangsung 2 putaran. Untuk membahas lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Ya, dan juga pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Mas Burhan. Baik, Mas Pagi, Gun-Gun, Burhan. Mas Burhan, semoga semuanya selalu sehat. Ini menarik selalu mendengarkan perspektif dari Mas Gun-Gun dan Mas Burhan. Saya ingin ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Mas Gun-Gun, kalau kita melihat ini banyak yang menganalisis gesture-gesture, kemudian komunikasi yang dibangun baik itu antar parpol maupun antar tokoh, terutama yang dilakukan oleh antara 1 dengan 3. Nah, apakah sudah terlihat potensi koalisi yang akan dibangun seandainya nanti pemilu terjadi 2 putaran? Ya, saya lihat memang ada proses komunikasi politik yang dibangun oleh masing-masing pasangan calon untuk mengoptimalkan suara ya di putaran pertama ini. Jadi jikapun ada misalnya komunikasi yang dibangun untuk membangun yang disebut dan mutual understanding di antara pasangan calon, itu lebih banyak saya lihat di panggung belakang ya. Kenapa? Karena ini kan fase di mana optimalisasi ragam sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing untuk tampil mengamplifikasi, menarasikan kemenangan mereka di 14 Februari begitu ya. Jadi jikapun misalnya ada proses yang tadi disebut oleh Mas Iqbal ya, misalnya komunikasi yang dijembatani untuk proses mitigasi masa depan, sebut aja masa depan itu adalah potensi putaran kedua. Ya itu pasti akan dilakukan ya. Kenapa? Ini kan strategi ZOPA atau Zone of Possible Agreement ya, membuka potensi-potensi untuk bersepakat. Dan area itu menurut saya difasilitasi oleh 2 hal. Pertama, menjaga narasi masing-masing. Kemudian yang kedua tentu ada license officer atau semacam toko yang kemudian memersuasi. Dan itu akan dilakukan menurut saya dioptimalkan terutama di panggung belakang, tidak kemudian overexpose. Kenapa demikian? Karena tentu secara psikopolitis sekarang ini lagi membangkitkan yang disebut dengan semangat ya di masing-masing tim ses untuk kemudian meraup suara optimal di 14 Februari. Oke, jadi di panggung belakang itu lebih banyak dilakukan komunikasinya. Mas Gun-Gun, tadi sempat disebut sedikit soal ada Presiden Jokowi yang belakangan melakukan pertemuan dengan perwakilan dari parpol pendukung nomor 02 Prabowo Gibran. Nah, kalau tadi juga sempat disebut oleh Mas Burhan, elektabilitas paslon 2 ini yang harus diwaspadai adalah stagnasi atau stagnan. Nah, kemudian Presiden Jokowi disebut-sebut ini mau turun gunung di pertengahan Januari. Nah, apakah ini akan berpengaruh seberapa besar Jokowi efek ini kalau analisis Anda? Iya, kalau saya lihat ya memang strategi belakangan Pak Jokowi menguatkan yang disebut reinforcement ya, atau peneguhan pada politiknya mengarah ke siapa gitu ya. Kan penting untuk memengaruhi lingkungan politik ya, misalnya perjumpaan dengan Pak Zul, kemudian Pak Erlangga, kemudian Pak Prabowo. Artinya memang menemui beberapa elit utama dari satu pasangan calon, ya, sebut saja pasangan nomor 2. Meskipun tentu banyak kritik ya terhadap posisi Pak Jokowi, karena beliau kan kepala negara, kepala pemerintahan yang harus menjaga posisi di saat fase-fase krusial seperti sekarang ini. Tetapi sepertinya itu kemudian diambil oleh Pak Jokowi resiko itu dengan tentu ada CPM ya, Communication of Privacy Management, tanpa kemudian mengeksplisitkan dukungan, tapi orang sudah tahu sebenarnya standpoint dalam konteks perjumpaan itu apa begitu ya. Saya satu pesan kuatnya adalah untuk menyolidkan terutama basis struktur partai pendukung pasangan 02 gitu ya, karena bagaimanapun kan Pak Jokowi punya basis massa, dan basis massa itu kemudian juga tentu harus disolidkan, meskipun tadi Mas Burhan sudah sampaikan bahwa pendukung Pak Jokowi yang kemudian migrasi ke 02 itu sudah tadi sudah terpantau datanya ya oleh Mas Burhan.
Dan yang paling penting sebenarnya posisi simbolik ya. Ini kan keberadaan Pak Jokowi menjadi simbolik dan mengeksplisitkan eh, di fase akhir masa kampanye itu bandul politiknya betul-betul mengarah ke siapa gitu ya. Dan ini menurut saya menjadi penting bagi pasangan 02. Kenapa? Karena ada stagnasi kan suara ya. Terutama misalnya kalau saya perhatikan debat-debat Pilpres, debat pertama, terutama dan debat ketiga, itu posisi 02 kedodoran tuh ya. Dan itu kalau di debat pertama kan mampu dioptimalkan oleh pasangan Anies ya, di mana Anies tampil bagus, kemudian di debat ketiga kemarin Pak Ganjar tampil sangat bagus gitu dan Pak Prabowo kedodoran. Dan tentu bagi pemilih yang masih menunggu, artinya pemilih yang belum menentukan pilihan maupun sudah punya preferensi tapi masih bimbang, itu menjadi hal yang pasokan ya, pasokan opini yang kemudian berkembang dalam konteks diskursus publik baik itu di media mainstream maupun media sosial. Sentimen negatif dari tampilan buruk ke pasangan 02 di debat itu kemudian saya lihat berpengaruh pada stagnannya suara 02. Terutama kalau kita lihat itu pun bisa dioptimalkan oleh pasangan 01 dan pasangan 03 sehingga wajar saja kalau kemudian dinamika opininya itu berkembang kemudian menjadi tantangan meningkatkan suara bagi 02 dan berpotensi untuk menaikkan menurut saya suara 01 dan 03. Begitu. Mas, seberapa besar sih pengaruh gaya kampanye yang semakin mendekati hari pemilihan ini ya, kemudian diamplifikasi lagi melalui media sosial, seberapa besar pengaruhnya? Ya menurut saya sekarang ini salah satu model kampanye yang potensial meraup suara itu memang connected media ya. Satu media terhubung dengan media-media lain seperti tadi misalnya kita perhatikan posisi Pak Anies ya belakangan yang meningkat bukan hanya dari sisi percakapan tapi dari sisi engagement itu semakin tinggi itu ketika misalnya sudah mulai masuk ke TikTok dengan live TikTok ya kemudian juga ada Anies Bubble kemudian di Twitter atau di X dan dihubungkan juga dengan posisi perang opini di darat melalui desak Anies. Dan ini tentu kalau kita berkaca misalnya dari pengalaman dulu triple O ya, Obama tuh ada namanya triple O, Obama Online Operation ya. Dan salah satu model kampanye yang dipakai itu adalah connected media. Dan itu mampu melahirkan yang disebut 1 million strong for Obama. Tidak hanya bergerak dalam arti percakapan, tapi juga sampai pada partisipasi baik konvensional maupun non konvensional. Nah ini menurut saya memang bisa mungkin juga menjadi rujukan bagi siapapun kontestan bahwa tidak cukup hanya memanfaatkan sosial media di era filter bubble dan di era echo chamber atau uang emas seperti sekarang. Makanya kemudian harus ada yang disebut keterhubungan antara sosial media itu dengan basis-basis komunitas di offline karena suara kan ada di TPS, suara ada di komunitas-komunitas. Makanya kemudian ketika Pak Anies ya mampu memodifikasi strategi kampanye belakangan yaitu dengan model connected media live di TikTok yang tadi Mas Burhan sampaikan di situ Gen Z dan milenial banyak sekali ya mengadaptasi ragam dinamika percakapan dan macam-macam ya proses kalau saya bahasakan itu namanya symbolic convergence ya. Jadi ada proses berbagi kesadaran bersama, ini istilah Borman sebenarnya Ernest Borman. Soal berbagi kesadaran bersama dan itu bisa menyapa, kemudian menanggapi, kemudian ada semacam hubungan emosional yang terbangun dan fungsionalnya bisa didesak Anies ketika misalnya bagaimana bisa program gagasan orientasi ke depan itu didedah. Sehingga kemudian ada yang disebut dengan proses kekitaan yang terbangun dan semakin kuat kekitaan antara calon pemilih dengan kandidat maka akan memperbesar probabilitas perolehan suara. Dan menurut saya Mas Iqbal salah satu yang kemudian memberi insentif belakangan pada Pak Anies adalah juga perubahan metode dan model dalam kampanye. Mas Gun-Gun, Mas Burhan bilang suara elit itu bagaimana caranya bisa diterjemahkan ke bawah? Bagaimana Anda melihat ini korelasi antara komunikasi yang dibangun oleh elit kemudian bisa diterjemahkan kepada grassroots di bawah?
Ya, ada dua pendekatan. Pertama, bagi elit yang berada di struktur partai tentu harus mengoptimalisasi peran dan fungsi bekerjanya struktur ya, seperti misalnya partai itu harus mengoptimalkan kalaupun misalnya terjadi koalisi itu dan pasangan calon yang didukung itu betul-betul harus diefektifkan komunikasinya ke bawah. Jangan sampai kemudian keputusan itu hanya keputusan elitis. Dan yang kedua, karena ini era sudah berubah ya, dari one to many communications itu menjadi many to many communications. Jadi nggak bisa lagi model-model linier, model-model yang searah, tapi model-model reciprocal, model timbal balik, di mana pergerakan apa namanya komunikasi itu jangan berhenti pada pendekatan-pendekatan formal. Makanya misalnya bagaimana merangkul arus bawah atau masyarakat ya awam, masyarakat yang kerap kali kemudian bisa dimasuki oleh siapa saja,